Ini pejantan ini usia berapa Pak sekarang Pak? Ini 10 bulan ini Mas. 10 bulan? Iya, 10 bulan. Nah, ini 10 bulan. Ekor dor. Bang, wah ekornya dor kan? Iya. Rewosnya sudah mulai keluar. Ini rewos sudah Cuma mulai keluar. kurang usia 10 bulan. 10 bulan. Kurang apa ini? Kurang perawatan Mas. Kurang perawatan ini ceritaan. Ini musimnya kan lagi musim kemarau Mas. Jadi ya kurang hijauannya kurang. Berarti jadi kondisi saat ini hijaunya kurang Pak? iya, ini contoh sampel kalau ternak kurang asupan hijauan ya seperti Nah, ini. info bang pakan ya? Bang pakannya ini air tidak keluar, sumber mata airnya apa itu sumbernya sudah kering. Di diesel tidak keluar air. Oh iya, di diesel kurang air berarti ya. Jadi karena kondisi saat ini adalah puncak daripada iya, musim kemarau. Musim kemarau. Paling nggak ada keterbatasan di lihat cuaca sebentar lagi mungkin ya sudah mulai musim penghujan. Nanti kalau musim penghujan di treatment lagi Mas. Mudah-mudahan enggak. Ya, eman lah enggak. Usianya Pak ya. Ya. Di usia 10 bulan 10 ini bulan. kadang di kambing jantan ini mengalami masa-masa transisi. Ya, masa transisi. Kadang-kadang orang beranilah. Ya, ini kok seperti ini. Nanti kadang-kadang bisa bagus lagi. Kadang-kadang situasi seperti itu fluktuasinya itu sulit diprediksi. Kadang waktu kondisi jelek begini dijual, harganya murah. Begitu pindah kandang di sana bagus. Mungkin ya bisa jadi di sana perawatannya lebih bagus daripada di kandang kita juga bisa, tapi mungkin juga pengaruh di usia Pak. Ya, pengaruh di usia. Kambing jantan ini di usia 10 bulan sampai menjelang 1 tahun biasanya kan masa birahi awal. Ya, jadi itu seneng mangan. Ya, betul itu. Betul. Jadi kalau mengalami masa apa lek ngarani cah nom kayak. Masa puber. Pubertas ya, puber awal. Makanya ini beberapa perubahan dari posisi jemple ke dewasa. Dewasa ya. Ini kalau masih bertahan bagus ini Pak. Didekatkan di betina kita tidak berani, nanti tidak mau makan. Oh biasanya Pak? Iya, pengennya dekat sama betina terus karena ini kan masa pubertas, masa birahi. Tapi nanti kalau dipasangkan ya bisa jadi gembos. Gembos Pak? Iya, gembos. Terus menerus ngawin biasanya gembos. Kalau harusnya dikenalkan aja. Ya. Ya mungkin dilatih saja ya 1 kali 2 kali itu pun 1 bulan sekali. Poel 2 pasang ke atas baru bisa dimaksimalkan untuk kawinnya. Ya. Ini teman-teman, kali ini kita berada di kandang Pak Juito. Ya, lama sekali kita nggak liputan ya, karena ya betul ini kan ya nanti gedangnya kita daunnya untuk pakan juga. Ini kan kita coba eksperimen nanti dari pelepah dari daun, ya mungkin nanti kalau gedeboknya, tapi banyak ini masih kita dalam tahap mencari referensi dari beberapa teman. Kalau debok itu nanti bisa ndak untuk tambahan pakan untuk kambing, sebagian itu kan tidak menyarankan, tidak recommended dalam pengertian memang nutrisinya kurang bagus. Kalau tapi kadar airnya cukup. Lah ini kan perlu riset, perlu penelitian. Nanti kalau saya coba beberapa induk ini Mas Yan, saya coba nanti kalau misalnya dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun tidak terjadi problematika dalam kesehatan ternak, ya mungkin terutama reproduksi. Ya, terutama reproduksi kalau breeding. Nanti kalau kita pakan gedebok ternyata tidak mau beranak, ya kita yang rugi. Tapi kalau dengan ya tentunya tidak semata kita pakai pakan gedebok, tentunya kan nanti ya daunnya ya mungkin kalau ada konsentrat ya kita tambah konsentrat. Harapannya hasilnya tetap maksimal, tetapi efisiensinya juga dipertimbangkan. Ya, betul. Kalau debok ini berarti langkah terakhir. Ya, gitu ya. ini kalau langkah pamungkas. Soalnya ini kalau saya membuat mau gemuk bisa Mas, tetapi cost-nya kan tinggi. Ya, karena kita kan masih tahap breeding. Breeding. Speknya masih spek breeding. Jadi yang penting bertahan sampai mencapai usia dewasa dan bisa kita gunakan sebagai jantan kawin ini sudah bagus. Makanya ini orientasi terakhir kan kita hasil Mas, masalahnya itu. Kalau kita misalnya nanti breeding tidak mendapatkan cashback dalam artian kata mendapatkan hasil dari kita berupaya berternak, ya kita kan juga rugi.
cari terobosan. Salah satu calon pejantan di kandang Pak Dito, teman-teman. Ini sebenarnya kambing jerabang, rewosnya, kemudian ekornya sudah tebal, bulunya ini kategori bulu rewos. Iya. Berarti ini rencana digunakan untuk pemacak dulu, untuk eksperimen juga. Nanti besarnya seperti apa? Paling enggak usia 1,5 sampai 2 tahun nanti perkembangannya bagaimana? Saya ingin mencoba dengan pola pakan sesuai konsep saya sendiri. Artinya kalau pola pakan sesuai di ya, ini kan kita masih riset, penelitian. Dalam artian kita kan mencari celah untuk bagaimana memanage pakan tetapi hasilnya tetap bisa maksimal. Dan nanti kalau riset ini berhasil kan teman-teman yang dekat ya teman ngopi kita yang kita keluar. Nanti kita sharing, nanti kita ngopi terutama teman-teman sahabat-sahabat yang pemula Pak. Betul. Ya. Pemula. Ini sangat penting. Sangat penting. Ini keluhan teman-teman di apa namanya musim kemarau ini. Ini kalau kita paksakan dijual kan harga murah. Pasti kita jual hari ini. Kalau ini beligon sebesar ini Mas, ini kadang-kadang cuma 2.000 di pasar. Ya, hari ini. Spek, maksudnya spek pedaging. Ya, spek pedaging. Nah itu. Padahal ini potensinya nanti kedepannya kalau kita rawat dengan baik ya, digunakan sebagai spek pemacak juga. Kelas pemacak atau pejantan breeding. Betul. Ini masih ya, bisa menurunkan untuk spek-spek daging yang sudah lebih unggul daripada kambing lokal. Iya. Ini teman-teman, salah satu calon pejantan yang usianya masih 10 bulan di kandang Pak Juito. Belum. Kita kembali lagi review dan struktur gigi masih kecil ya. Nah, giginya masih sangat rapat Pak ya, sangat rapat ini. Nah, gigi bayi masih ada gigi mentimun. Ya. Ini masih muda banget dengan kondisi warna yang jerabang full ini. Iya. Untuk kondisi warnanya sangat bagus, jerabang, kemudian pasungnya juga cembung, telinganya polanya sudah lipat. Jadi kelasnya spek kambing PE jerabang breeding. Betul. Kurang lemes ya, speknya breeding. Nanti kalau digunakan macek untuk induk-induk Jawa dulu, otomatis kan bisa menaikkan postur juga Pak ya. Udah digunakan sebagai pejantan pemacak. Iya, tapi untuk apa kebutuhan sendiri Mas, maksudnya dari induk kita sendiri. Kalau keluar kita belum berani, khawatirnya karena ini belum cukup umur. Biasanya pengalaman pejantan itu kalau belum cukup umur dia bisa ngawin, tapi persentase jadinya itu loh Mas. Oh, persentase hamilnya? Ya, saya khawatir. Seperti pengalaman dulu saya pernah dicoba terlalu muda pejantannya itu apa ya istilahnya itu tidak jadi. Masih dini, kurang matang istilahnya. Iya, kurang matang. Kalau bisa, tapi peluang jadinya itu yang persentasenya sangat minim. Saya minim. Karena masih di bawah 10 bulan. Masih nah, mungkin kalau sudah usia 1 tahun. 1 tahun, mungkin idealnya ya 1,5 tahun. Mungkin kalau bisa sabar begitu. Ya kalau misal belum ada ya nanti cari pejantan di luar yang teman yang punya pemacak yang sudah matang itu supaya hasilnya juga sembelihnya maksimal. Ini calon pemacak di kandang Pak Juito teman-teman. Ini rewasnya sudah mulai keluar. Berarti di situasi kondisi yang sangat susah pakan ini Pak ya. Ini PR di ujung. Ini PR semua teman-teman terutama yang seperti saya yang kelasnya itu belum punya farm, dalam pengertian kita kan masih pemula. Ini tentunya suatu tantangan tersendiri. Jadi ada yang gulung tikar karena tidak kuat pakannya, kemudian dia beli ya pikir-pikir sekarang harga pakan kalau sentrat kan juga mahal, polar dan lain sebagainya itu kan juga mahal. Teman-teman banyak yang kemudian istilahnya curhat, ini kayaknya didol semua. Teman kita sarankan jangan dulu, kita harus mampu survive, harus mampu bertahan. Kalau yang kita hadapi sama, tapi ya kita cobalah nanti. Masalah pakan ini sebetulnya momok paling besar di musim kemarau. Betul Pak. Karena pakan ini fondasi utama kita sebagai peternak stok pakan. Kalau yang kapitalnya sudah cukup Mas, kuat bertahan. Teman-teman sebagai pemula mungkin pemula adanya itu anak belum masuk sekolah. Nah ini cukup
Sulit juga ya, ngambil keputusan. Kita sering disupport Pak. Iya. Kayak iso sampai entek. Jangan sampai boleh kita kurangi tapi jangan sampai habis. Nanti kalau sampai terjadi kandang itu kosong, ini biasanya untuk memulai lagi. Ini akan memang susah. Kita akan nol lagi terus Pak ya. Iya. Akan kita mulai dari nol lagi. Teori konsistensi, kita konsisten berternak itu pada saat kemarau begini memang diuji, sangat diuji, sangat diuji. Bayangkan ini kalau di 5 juga mau beli pakan harganya mahal, dijual dipaksa hari ini harganya sangat murah. Jadi ya problem di lapangan juga Pak ya. Betul sekali, teman-teman. Betul sekali. Jadi kita juga harus mengetahui teman-teman, mengetahui problema sahabat-sahabat ternak khususnya yang ada di pedesaan. Ya. Yang pemula, khususnya yang pemula kan masih belum kuat, ya masih labil mental, Mas. Ya. Dari segi konsistensi, biasanya kalau pemula ini cenderung masih belum kokoh. Kalau kita nggak saling silaturahmi, saling ketemu, sobo kandang di kandangnya teman. Biasanya teman-teman belum sobo kandang neng gune konco. Ada solusi Mas. Biasanya ketemu solusi. Semangatnya lebih banget lagi. Ya, saling menguatkan, kemudian saling tukar pikiran, solusi dan lain sebagainya. Jangan sampai kandang yang sudah dibuat sedemikian lama merancangnya, kemudian kosong, ternaknya tidak ada. Itu malah ada isinya. Ya, paling enggak. Kalau itu kita bertahan di situasi seperti ini, terutama kemarau panjang ini, minimal di kandang itu ada isinya, jadi tidak kosong blong. Iya, tidak kosong blong, meskipun ya kita hanya ada beberapa induk kosong blong berat, harap memulai lagi. Kita akan menginjakkan betul, dari nol lagi akhirnya. Untuk memulai dari nol lagi. Memang ya, bagaimana caranya tetap kita saling support, saling sharing, bertahan walaupun dengan beberapa ekor. Iya, kita harus memang bertahan. Betul juga ya, kalimat bertahan itu lebih berat Mas daripada memulai. Ternyata betul. Berat sekali. Karena memulai biasanya pas juga, Pak. Kita memulai biasanya pas kita punya finansial. Kalau bertahan, kita bertahan, biasanya di titik-titik yang mungkin fondasinya sudah agak goyah. Betul. Sehingga perlu mental yang kuat. Ya, harus ada mental yang kuat. Teman-teman. Jadi support bagi teman-teman pemula, sahabat-sahabat ternak dimanapun berada, kita harus tetap bertahan. Untuk situasi dalam kondisi apapun Pak ya, terutama harus survive saat ini. Ini kita lihat gunungnya kobong, kemudian lahan-lahan banyak yang kering, air tidak ada. Contohnya ini Pak Juwito, pisang ini biasanya kalau tahun yang lalu kan saya menanam rumput odot itu, kemudian kan saya irigasinya dengan diesel. Nah ini tidak keluar air. Ini tidak keluar air. Sumber Pak ya? Ya saking lama sumber. Ya tertolong saya menanam pisang. Nah dari daunnya itu setelah panen kan daunnya yang biasanya jadi limbah itu kan bisa untuk pakan ternak. Itu bisa untuk pakan ternak. Ya mungkin situasi kondisi seperti ini tidak semua wilayah. Ya betul. Daerah teman-teman yang ada di Blitar ini itu sudah bertahan masih bagus untuk irigasi juga sebagian. Jadi nggak semua wilayah terdampak kekeringan. Betul bagi sekali. Teman-teman yang mungkin daerahnya terdampak kekeringan, ini harus kita mempunyai banyak solusi, banyak sharing, terutama kita harus mempunyai mental bertahan di situasi yang sangat kritis seperti ini. Paling tidak, terutama masalah pakan. Jangan sampai solusi terakhirnya dijual, itu kan cuci gudang. Kalau dijual 1-2 mungkin masih bisa bertahan. Itu bukan solusi peternakan, Pak. Itu apa ya istilahnya tuh? Cost mayor itu di luar kemampuan. Benar yang ngopi orang duit. Nah itu ngopi. Banyak ngopi ndak ada duit lah, nuntun sita-sita entek. Betul sekali. Tapi ya memang banyak yang masih kuat bertahan Mas. Saya sering kalau sudah kondisi begini kita bertemannya kepada teman yang masih survive kuat bertahan. Kalau kita berteman yang sudah kosong kandangnya, solusinya dijual, kita pasti bisa ikut-ikut. Pasti ikut. Iya. Karena teman ini sangat mempengaruhi, Pak. Apa istilahnya? Terkontaminasi. Jadi saran kami, Pak ya, mungkin bagi teman-teman yang mengalami problem masalah pakan, ternaknya mengalami problem masalah pakan, ini yo sering-sering aja teman-teman yang masih bertahan. Apalagi dengan kondisi kandang yang sangat kuat. Betul. Betul. Golongannya. Sarannya ya betul.
tak dudoi bakule. Tak dudoi bakule. Kayak aku enggak susah, enggak ngarit. Iya. Oke Pak Juwid, siap. Kali di sore hari ini sama-sama silaturahmi, kemudian sharing, tentunya bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang saat ini masih berjuang di dunia perkambingan, khususnya sahabat-sahabat kami yang pemula. Amin. Ya, terima kasih atas kunjungannya, kru daripada 82 RF. Sudah sekian lama tidak berjumpa, hari ini silaturahim, Pak Sony, terima kasih. Dan mungkin kepada sahabat ngarit yang pada hari ini seperti yang kita bicarakan tadi, langka, krisis pakan, janganlah berkecil hati. Ternyata pasti ada solusinya. Pokoknya tidak dijual. Nanti kalau dijual, ya itu tadi, kita sudah terlanjur dijual, mau beli lagi sudah bangkitnya sulit sekali. Dan intinya tetap kita bisa bertahan, harus mampu bertahan di dalam kondisi apapun. Kita cari untuk kebutuhan mungkin ekonomi dan lain sebagainya, kita cari jalan lain lah di luar daripada menjual kambing. Biarlah kambing tetap enjoy di kandang. Oke Pak Juwid. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, entangi kono.